Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Kali ini masih bersama Pak Ali. Kita membahas atau melanjutkan tema ketujuh, subtema 1, muatannya muatan PPKN. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa di Indonesia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia dengan benar. Baiklah anak soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya ini adalah beberapa orang yang mengenakan atau memakai baju daerahnya masing-masing. Indahnya keragaman di negeriku. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit pada waktu itu. Nah, itu adalah sejarah tentang kata Bhinneka Tunggal Ika dari buku Empu Tantular, ya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa ya penyebabnya? Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Baik, di sini adalah beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, kalian masih ingatkan di tema 6? Di tema 6 kita pernah mempelajari faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Ternyata di tema 7 dipelajari kembali agar supaya lebih paham ya. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agamanya, adat istiadatnya, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan.
Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Berdasarkan data dari www.bakasurtanal.go.id. Nah, Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdaftar dan berkoordinat yang diunduh pada 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari suatu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, di Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda pula. Faktor penyebab yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan. Misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Adapun faktor penyebab yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Terus, bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Hendaknya kita dapat menerima adanya keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Itulah tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika.
Di Indonesia juga ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Nah, silahkan. Itu ada beberapa suku bangsa ya, itu bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini ada bacaan teks keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Nah, berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi Indonesia. Nah, di sini ada tabel suku bangsa Indonesia. Ada provinsi, ada suku bangsanya. Provinsi yang pertama adalah Aceh. Suku bangsanya ada Aceh, Alas, Gayo, Gayolut, Gayo Lues, Singkil, Simele, Anek Jame, Tamiang, dan Kluwet. Provinsi Sumatera Utara, suku bangsanya ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Provinsi Sumatera Barat, suku bangsanya ada Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikum, Sikumbang, dan Koto. Provinsi Jambi, suku bangsanya ada Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Provinsi Riau, suku bangsanya ada Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mama. Provinsi Kepulauan Riau, suku bangsanya ada Melayu, Laut, dan Batak. Provinsi Sumatera Selatan, suku bangsanya di Sumatera Selatan ada Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, Ranau Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semenda, dan Rejang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, suku bangsanya di Bangka Belitung ada Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, dan Taboali. Provinsi Bengkulu, suku bangsanya ada Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. Provinsi Lampung, suku bangsanya ada Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemah. Provinsi Banten, suku bangsanya ada Baduy, Sunda, dan Banten. Provinsi DKI Jakarta, suku bangsanya ada Betawi. Rata-rata DKI Jakarta itu suku bangsa aslinya adalah Betawi. Provinsi Jawa Barat, suku bangsanya ada Cirebon dan Sunda. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, suku bangsanya Jawa. Provinsi Jawa Tengah, suku bangsanya Jawa dan Samin. Adapun Provinsi Jawa Timur, suku bangsanya ada Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Adapun Provinsi Bali, suku bangsanya adalah Bali Aga dan Bali Majapahit. Provinsi Nusa Tenggara Barat, suku bangsanya ada Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Suku bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur ada Alor, Rote, Timor, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. Provinsi Kalimantan Utara ada suku bangsanya Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Provinsi Kalimantan Barat ada Dayak. Dayaknya itu ada Dayak Bidayuh, Dayak Desa, Dayak Iban, Dayak Kanayatan, Dayak Kantuk, Dayak Limbay, Dayak Mali, Dayak Mualang, Dayak Sambas, Dayak Murut, Dayak Ngaju, Dayak Punan, Dayak Otdanum, dan Dayak Kayan. Jadi di Kalimantan Barat itu suku utamanya adalah Dayak. Dayaknya ternyata bermacam-macam di Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Tengah, suku bangsanya ada Dayak. Dayaknya Dayak Baradian, Dayak Bawo, Dayak Dusun, Dayak Lawangan, Dayak Muayan, Dayak Otdanun, Dayak Punan, Dayak Siang, Dayak Murung, Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Dusun, Dayak Lawangan, Dayak Bukupau, dan Dayak Otdusun. Hampir sama ya. Provinsi Kalimantan Timur, suku bangsanya ada Dayak. Sama ya. Dayaknya bermacam-macam juga di Kalimantan Timur. Ada Dayak Bulungan, Dayak Tidung, Dayak Kenyah Barusu, Dayak Abai, Dayak Kayan, Dayak Bajau, Dayak Bajau Berau, Dayak Kutai, dan Dayak Pasir. Provinsi Kalimantan Selatan, suku bangsanya sama Dayak. Dayaknya juga bermacam-macam juga ya. Ada Dayak Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Bukit, Dayak Pitap, Dayak Orang Barangas, Dayak Banjar Hulu, dan Dayak Banjar Kuala. Provinsi Sulawesi Utara, suku bangsanya yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara itu ada Sangir, Talaud, Minahasa, Baloang Mangondou, dan Batik. Provinsi Sulawesi Tengah, suku bangsanya ada Koalili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Balantak, Bungku, Buol, Dampeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Bonggai. Provinsi Gorontalo, suku bangsanya ada Gorontalo, Suawa, Atinggola, Mangondou, dan Bajo Manado. Provinsi Sulawesi Tenggara, suku bangsanya ada Laki, Malio, Muna, Kalisusu Moronene, Walio, Wononi, dan Buton. Provinsi Sulawesi Selatan, suku bangsanya ada Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Provinsi Sulawesi Barat, suku bangsanya ada Mandar, Mamuju, Patae, Tasumunya, dan Mamasa. Provinsi Maluku, suku bangsanya ada Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Toguti, Rona, Bonda, Buru, dan Tanibar. Adapun Provinsi Maluku Utara, suku bangsanya ada Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadai, Kau, dan Loloda. Provinsi Papua, suku bangsanya ada Arfak, Mandocan, Bauji, Biakmuyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan Dani. Provinsi Papua Barat yang terakhir, provinsinya, suku bangsanya ada Dotari, Kuri, Doteri, Kuri, Simuri, Kirarutu, Sebiar, Onim, Atam, Atori, Ayamaru, Aifat, Baham, Kombrau, Karas, Karon, Koiwai, dan Biak. Nah, itulah
Dari beberapa provinsi, ada 34 provinsi saat ini di Indonesia. Ternyata banyak sekali suku bangsanya ya di setiap provinsi. Baik, dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Baik, anak soleh dan soleha, kita lanjut ya. Sekarang, ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Pasti berbeda-beda. Di kelas 4A saja itu pasti berbeda-beda bahasanya ya. Di kelas 4 baik 4A, 4B, 4C dan 4D itu pasti berbeda-beda bahasanya ya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan menggunakan atau penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Nah, berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, di sini juga sama ada tabel bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama, daerah Sumatera. Bahasa daerahnya banyak sekali ya. Nah, di situ ada bahasa Aceh, Bangka, Batak, Alas, Batak Angkola, dan terakhir itu adalah Simele, serta Lekon dan Haloban. Ya, Pak Guru tidak bacakan semua. Terus daerah Jawa. Daerah Jawa itu atau di Kepulauan Jawa, bahasa daerahnya juga banyak. Ada bahasa Baduy, ada bahasa Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Nah, daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bahasa daerahnya itu bahasa Bali, Sasak, Abuy, Adang, Adonara, Alor, Amorasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Blogar, Bunak, Dela, Onaele, Tengko, Dao, Ende, Hamap, Helong, Ileape, Kabola, Kafwa, Kampang, Kambera, Kedang, Kelai, Kelon maksudnya, Kemak, Keo, Kepo, Kodi, Komodo, Kui, Kula, Lama Holot, Lama Lera, Lama Tuko, Lamboya, Lama, Laura, dan Lembata Barat. Banyak sekali ya, sama seperti di Kepulauan Sumatera. Berikutnya daerahnya Kalimantan atau Kepulauan Kalimantan atau Pulau Kalimantan. Bahasa daerahnya itu banyak juga ya, ada bahasa daerah Ampanang, Aiheng, Bahau, Bakati, Bekati, Rara, Bekati, Sara, Bakumpai, Banjar, sampai yang terakhir itu Kamboyon atau Kembayan. Daerah Sulawesi atau Pulau Sulawesi, bahasa daerahnya bahasa Andio, Arele, Tabulaha, Boda, Bahansui, Bojang Indonesia, sampai yang terakhir itu Kadipang dan Kaili. Provinsi atau daerah Maluku atau di Kepulauan Maluku, bahasa daerahnya bahasa Alune, Amahai, Ambelau, sampai yang terakhir itu Hulung, Ibu, dan Ili Iun. Itu di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang terakhir itu di Kepulauan Papua. Daerahnya di Kepulauan Papua. Bahasa daerahnya ada bahasa Abrab, Agu, Airoran, Airo, Aki, Akwakai, Ambai, Amung, Ansusu, Asmat, Auyi, sampai yang terakhir itu Kendat dan Inanwatan. Nah,
Dari tabel di atas, kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mampu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu dari bahasa-bahasa daerah. Coba bayangkan, misalkan si Ahmad bahasanya bahasa Sunda, sedangkan si Joko bahasanya bahasa Jawa. Kalau seandainya mereka berdua sedang berbicara dengan bahasa mereka masing-masing, nah itu tidak nyambung kan? Nah, makanya untuk menyambungkan pembicaraan mereka dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Baik, sekarang kita membahas keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia ini sebenarnya sudah dibahas juga di tema 6 secara panjang dan lebar. Ternyata di tema 7 sama materinya. Tapi di tema 7 ini secara garis besar saja. Nah, letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua ternyata menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Terus bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen Protestan. Serta bangsa Cina membawa ajaran agamanya Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab sucinya, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, ini ada di halaman 39. Nah, ada tempat ibadah, ada kitab suci, ada agama, dan hari besar. Nah, di sini kita ambil adalah agamanya agama Islam ya. Tempat ibadahnya adalah masjid, kitab sucinya berarti Al-Quranul Karim, sedangkan hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adanya di halaman 39. Adapun tugas muatan PPKN di tema 7 subtema 1 ini, silakan kalian mengerjakan pada halaman 28, halaman 34, halaman 39, dan halaman 40. Alhamdulillah, pembelajaran jarak jauh kali ini sudah selesai. Sekian untuk pembelajaran tema 7, subtema 1 muatan PPKN untuk hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah tentunya. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.